ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan. Amin. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku bagi keselamatan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Kau telah memilihku. Amin. Ya Tuhan
kami Tuhan. Jadikan bait suci. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan jadikan kami Tuhan. Jadikan yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Katakan jadikan kami semua Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi sekali lagi. Jadikan kami semua umat-Mu Tuhan. Jadikan yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merasa sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Seperti kerinduan kami umat-Mu, kami datang menghampiri-Mu di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Di hari spesial ini, kami merasa bersyukur menjadi bahagian dari bangsa Indonesia ini. Kami boleh senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Tuhan yang sudah memilih kami. Tuhan yang sudah menetapkan kami menjadi anak-anak Indonesia. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kesempatan bagi kami untuk mengucap syukur, memuji nama Tuhan, menyatakan Engkau baik bagi kami, bagi bangsa kami. Kami siap memuji nama Tuhan lebih dalam lagi. Bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang melayani. Terlebih kebenaran firman Allah yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami nikmati semuanya itu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Pada kesempatan ini kita boleh merayakan hari kemerdekaan. Saudara bangga, besok tepatnya 17 Agustus kita boleh merayakan hari yang ulang tahun yang keberapa? Boleh ada yang jawab? 75. Ya, semua betul ya. Indonesia maju ya. Kita menyanyikan 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sorak-sorak bergembira semua, bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Amin. Bahagia, itulah tujuan kita. Untuk selalu katakan sorak-sorak, sorak-sorak bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia, itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh. Sekali lagi, ku menang. Amin. Ku menang. Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Silakan duduk. Wow.
Saudara sudah bebas? Ya, gunakan kemerdekaanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, karena tidak kebetulan kalau kita menjadi umat pilihan Allah. Kita dipilih dari segala bangsa. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan kami, terimalah sembah dan pujian kami. Saya katakan tadi bukan secara kebetulan kalau kita dipilih menjadi anak bangsa Indonesia. Dan kewajiban kita, kalau kita sudah merasakan menikmati berkat-berkat melimpah di negara bangsa Indonesia tercinta ini, apa yang sudah kita berikan? Tidak ada mungkin ya kalau zaman sekarang. Karena tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Tapi sebagai anak-anak bangsa yang cinta tanah air, mari kita selalu mendoakan. Amin. Mendoakan untuk kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Saya jemput bangkit berdiri. Doa itu mengalahkan segalanya. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia.
katakan doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh. Katakan shalom, 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 haleluya. Shalom, shalom, shalom. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh. Indonesia. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Itulah yang menjadi kerinduan kami bersama-sama Tuhan. Kami merasa diberkati menjadi bangsa Indonesia. Sebentar Tuhan, kami akan terima kebenaran firman Allah yang menjadi landasan yang lebih kuat lagi untuk kami tetap kokoh berdiri dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Cek. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Mengucap syukur pada Tuhan pada kesempatan hari ini. Saya kembali lagi diberi kesempatan dalam rangka kita mengingat kembali hari kemerdekaan ya Republik Indonesia yang ke-75. Puji nama Tuhan ya. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena gak kerasa ya 75 tahun. Kalau di sini ada yang masih hidup, luar biasa pasti ya. 75 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka ya, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia tetap terus mengikuti aturan-aturan pemerintah, protokol-protokol pemerintah hari-hari ini ya. Sebelum masuk kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita katakan sekali lagi merdeka. Ketika saya bilang merdeka, dijawab merdeka Bapak Ibu Saudara selama 3 kali supaya lebih semangat lagi dalam masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Merdeka! 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 Puji Tuhan ya. Kita sudah merdeka ya. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya juga beri judul sudah merdeka. Ya, sekali lagi judulnya sudah merdeka. Ya. Ayatnya yaitu di Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Bapak Ibu Saudara bisa mencatatnya mungkin atau mulai membuka ya. Kita sama-sama akan baca ayat yang pertama terlebih dahulu sebelum mendengar penjelasannya. Galatia 5 ayat yang pertama kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Amin. Dikatakan telah memerdekakan kita. Kita sudah merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Ya. Karena apa? Pada surat Galatia ini Paulus mau menentang pengajar-pengajar sesat. Zaman itu ya orang-orang Yahudi mulai mau masuk ke gereja ya. Ke jemaat-jemaat untuk mempengaruhi. Ayo sunat.
Sunat itu menyelamatkan. Ikutin hukum Taurat lagi. Itu yang menyelamatkan. Seperti itu. Bukan berarti saya menyalahkan hukum Taurat. Udah gak usah pakai hukum Taurat lagi. Enggak. Tapi untuk keselamatan hanya Yesus saja. Makanya Paulus bilang, berdirilah teguh. Ya, sampai ayat yang terakhir, jangan mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Maksudnya apa kuk? Kalau banyak hamba Tuhan mungkin bercerita tentang kuk sapi ya. Tapi kalau dalam konteks Galatia ini, Paulus mau mengkontraskan dengan hukum Taurat. Bisa next slide. Jadi pada zaman itu, next slide, ada namanya bar mitzvah. Ya, bisa di next slide-nya. Jadi waktu itu anak-anak remaja umur 12 tahun, bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, ketika berumur 12 tahun, ada namanya acara bar mitzvah. Itu acara kebudayaan zaman itu. Dan Yesus pun ikut ya. Kalau ingat Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ayatnya di Injil ya. Ayat-ayat di Injil, Yesus itu umur 12 pergi ke bait Allah. Itu bukan jalan-jalan ya ke bait Allah atau beribadah saja, enggak. Tapi mengikuti bar mitzvah. Karena apa? Karena diwajibkan orang Yahudi zaman itu harus di rumah Tuhan mengikuti bar mitzvah, acara tes gitu ya. Jadi umur 12 tahun itu sudah dianggap dewasa waktu itu, jadi menggunakan kuk, namanya kuk mitzvot gitu kalau nggak salah ya. Boleh dicari di Google bisa kuk ya, berisi 613 hukum. Bayangkan. Itu ditaruh, diselempangkan di badan seorang remaja. Karena apa? Melambangkan supaya mereka sudah mulai mengenakan hukum Taurat. Jadi bebannya sudah ditaruh ke dia, harus mengikuti hukum Taurat. Ya, jadi sangat berat, 613 hukum, bayangkan. Itu detail sekali ditulis. Dan Paulus mau menekankan, bukan kita dikenakan kuk lagi. Kita diselamatkan oleh iman. Iman terhadap Yesus Kristus. Makanya dibilang berdirilah teguh. Jangan mau ditambah-tambahi lagi. Keselamatan hanya Yesus. Ya, jadi sangat penting. Kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh, itu kita sudah dimerdekakan. Sudah dimerdekakan. Jadi Paulus mau bicara bahwa peraturan-peraturan itu bukan yang menyelamatkan. Tetapi dijelaskan ya nanti poin-poin terakhir. Tapi kita mau masuk di ayat-ayat selanjutnya, ayat kedua sampai yang keempat, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi ketika kita menambahkan sesuatu dalam inti keselamatan, kita nggak lagi ikut Kristus. Kasarannya seperti itu ya. Jadi orang-orang zaman itu, maksudnya bukan berarti kita nggak boleh sunat, enggak. Tapi makna di dalamnya, ketika kita mengikuti hukum Taurat, aturan-aturan untuk selamat, itu yang nggak boleh. Artinya kita menginjak-injak karya Kristus di kayu salib. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Paulus yaitu ayat yang ke-5 dan 6. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita nggak dikenakan lagi kuk perhambaan. Bahkan Yesus merangkumnya dalam satu hukum ya, kuk kasih ya. Yaitu kasihlah sesamamu manusia dan hukum sama seperti itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya. Hukumnya dipersempit, tapi bukan berarti kita lepas ya.
Saya kasih ilustrasi buat Bapak Ibu Saudara. Ketika bangsa Indonesia, tadi malam saya juga kasih ilustrasi seperti ini ke anak pemuda. Ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, 17 Agustus 1945, apakah bangsa Indonesia dengan bebas mau ngapa-ngapain? Enggak, ya. Ketika 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, buat peraturan, ada namanya Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Jadi Undang-Undang Dasar negara Indonesia bukan yang memerdekakan, tapi yang memajukan bangsa Indonesia. Kalau kita mendengar khotbah-khotbah minggu-minggu sebelumnya, iman kita itu progresif ya. Naik level, sudah sangat sering disebutkan. Jadi bertambah. Diperbarui semakin baik. Oleh apa? Oleh kuasa roh, dibilang tadi ayat yang kelima. Sebab oleh roh dan karena iman. Dan ayat yang terakhir juga dikatakan menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja. Ada kata-kata bekerja. Oleh kasih. Next slide. Jadi orang-orang Kristen, next slide lagi, sebelumnya, ya, orang-orang Kristen itu tidak lagi dikenakan kuk perhambaan dan berjalan oleh kuasa Roh Kudus. Ini ya, tadi foto bar mitzvah, sampai sekarang juga diadakan, anak-anak umur 12 tahun. Dan mereka diwajibkan ya menghafal Taurat itu. 613 hukum. Dan hukum Taurat dan kitab-kitab Taurat juga dipelajari. Makanya mereka tuh ngelontok kalau perjanjian lama ya. Bahkan orang-orang Farisi itu kenapa kok seperti itu? Karena sudah dididik dari dini untuk mengikuti hal-hal seperti ini. Bukan berarti salah. Tapi keselamatan bukan didasarkan oleh seperti ini. Sama seperti kita orang-orang Kristen. Ke gereja bukan untuk selamat Bapak Ibu Saudara. Kita sudah merdeka, sekali lagi ditekankan. Kita sudah selamat ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita bekerja melalui iman secara progresif. Masalahnya sudah sadarkah kita? Apakah kita selamat atau belum? Sudah terima Yesus benar-benar belum? Ketika kita terima Yesus sungguh-sungguh, iman itu berprogres semakin tinggi. Seperti itu. Ya, next slide-nya. Jadi kita belajar lagi 2 ancaman terhadap kemerdekaan Kristen. Ada dijelaskan di teks ini, Paulus menjelaskan ada 2 ancaman terhadap kemerdekaan Kristen. Yang pertama, menambah sesuatu dalam kemerdekaan. Tadi saya sudah bacakan ya, sudah sedikit lebih maju. Ayat kedua dan keempat, kalau kamu ikuti hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus, dibilang. Sangat keras Paulus bilang. Ini apa? Untuk menyatakan benar-benar Tuhan Yesus saja cukup untuk menyelamatkan kita. Tapi next slide, apakah hidup dengan iman saja? Wah, ada juga orang yang nyeleweng ya ngomong, pokoknya beriman. Ingat ayat 5 sampai 7 juga mengatakan seperti ini. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja, ada kata-kata bekerja, oleh roh. Oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Jadi kalau dahulu orang-orang Yahudi itu mengikuti kebenaran, mengikuti hukum Taurat untuk selamat, sekarang dihapus. Kamu sudah selamat, kenapa kamu gak ngikuti hukum Allah lagi? Jadi Taurat itu sebenarnya artinya hukum, saudara. Ini sedikit mungkin bukan kesalahan ya, sedikit pergeseran arti. Sebenarnya kalau hukum Taurat itu berarti hukum-hukum
Yang benar sebenarnya Taurat Allah. Taurat itu artinya hukum. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan, ya yang tadi kita mengikuti hukum Taurat, kebaikan dan lain sebagainya untuk selamat, sekarang diubah oleh Yesus. Ketika kita sudah dimerdekakan, yuk bekerja oleh Roh untuk mengikuti hukum-hukum Allah. Oleh kasih. Kita melakukannya lagi bukan karena beban kuk tadi, tapi oleh kasih. Kasih yang mempersatukan. Kasih yang dulunya kita ikut itu karena beban, karena takut masuk neraka. Takut. Bahkan beberapa waktu lalu ada orang Kristen juga ya agak sakit-sakitan diajak, ayo baptis kan sudah terima Yesus. Enggak, takut saya belum suci, belum kudus. Wah, ini konsep yang salah. Tadi sudah dikatakan ketika kita percaya Yesus, kita sudah diselamatkan, sudah merdeka. Kita disucikan oleh darahnya, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Baptis itu adalah deklarasi iman, bahwa saya sudah percaya Yesus sungguh-sungguh. Dan nanti Roh Kudus yang bekerja memperbarui di hidup kita. Seperti itu, Bapak-Bapak Saudara. Jadi jangan sampai kita salah konsep lagi. Ya, kalau kita melakukan takut gitu, enggak. Yesus sudah memerdekakan kita. Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Ya, next slide-nya. Apakah kemerdekaan berlandas pada iman saja? Sudah. Ancaman yang kedua, pengajaran palsu. Hari-hari ini sosial media, cepat sekali ya. Semuanya pasti punya WA, paling enggak punya HP lah. Ya, sosial media cepat sekali, apalagi anak-anak muda. Pengajaran-pengajaran sesat begitu banyak. Makanya gereja itu harus diperlengkapi, harus ikut pemuritan sebenarnya. Cuma mungkin jemaat-jemaat mungkin atau lebih mementingkan pekerjaan atau apa seperti itu. Tapi saya rindu, makanya saya sama anak-anak pemuda remaja, ayo saya dorong untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam sela-sela waktu-waktu yang mereka punya. Hari Senin itu saya biasanya mengadakan pelajaran Alkitab. Supaya apa? Membentengi dari pengajaran palsu. Pengajaran palsu itu enggak datang, enggak usah percaya Yesus, enggak. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu barang branded ya. Barang palsunya itu biasanya mirip atau beda jauh. Mirip ya. Itu juga pengajaran palsu. Mirip-mirip kelihatan bagus tapi palsu. Makanya harus bisa membedakan. Gimana caranya tahu yang palsu? Harus benar-benar tahu yang asli. Sedangkan yang asli aja kebingungan, apalagi yang palsu. Terlihat murah, lebih bagus. Wah, diskon ini kok. Orang-orang banyak tertipu sama hal-hal yang palsu. Karena apa? Murah, enak. Kelihatan bagus, kelihatan keren, ngetren, seperti itu ya. Pengajaran palsu itu seperti itu, Bapak Saudara. Kita baca ayatnya, ayat 7-12, Paulus tekankan ya tentang pengajaran palsu. Ayat 7 sudah saya baca, ayat 8 saja langsung sampai ayat 12. Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu memberikan saja dirinya. Mengebirikan saja dirinya. Keras Paulus bilang soal pengajaran palsu. Hari-hari ini ada pengajaran palsu ketika di komen jahat. Wah, sesama Kristen tubuh Kristus jangan saling menyalahkan. Sesama Kristen tubuh Kristus jangan suka sok pintar seperti itu. Rasul-rasul zaman dahulu ketika menghadapi orang-orang pengajar sesat itu keras, saudara. Bahkan ada salah satu murid juga
muridnya murid kok nggak salah. Ketika masuk dalam gedung, di gedung itu ada pengajar sesat satu, dia keluar. Ya semua orang percaya keluar. Di gedung ini ada setan, ada pengajar setan. Sampai seperti itu salah satu murid. Keras saudara. Jadi yang keras itu belum tentu jahat. Yang keras belum tentu jelek. Ya. Karena apa? Sekarang kan susah sekali kita. Mau ngapa-ngapain, mau keras soal pengajaran sesat susah sekali. Dibilang enggak toleransi, apalagi di Indonesia. Enggak gini. Bahkan guru pun sekarang susah mendidik murid-murid SD misalnya. Kalau dulu saya ingat ada yang sampai diceples penggaris. Tapi ingat, moral berubah. Ya. Tapi sekarang anak dijiwit aja lapor polisi. Ya sampai penganiayaan dan lain sebagainya. Makanya anak-anak muda gak terdidik. Karena keras itu perlu untuk mengajarkan kita lebih baik. Jadi pengajaran palsu ini kelihatannya enak, baik-baik saja. Bahkan mengajarkan kebaikan lebih baik ya. Kelihatannya lebih baik, lebih indah. Udah jangan disalahkan. Kemarin saya juga lihat-lihat ada akun yang juga bagus ya. Akunnya itu menunjukkan maksudnya kayak pengajar-pengajar yang saat itu ditunjukkan kesalahannya. Wah, kita lihat ngeri juga hari-hari ini. Mungkin kita diambulu enak ya, mungkin. Tapi ke depannya hari semakin maju, pengajaran palsu bisa masuk sewaktu-waktu. Makanya itu saudara, kita sama-sama memperlengkapi diri, membaca firman Tuhan tiap hari, berdoa Tuhan mampukan jika ada pengajar palsu untuk tetap berdiri teguh dalam iman pengajaran Kristus. Mengikuti kegiatan rohani, sekali lagi bukan untuk selamat, tapi memperlengkapi diri. Seperti itu ya Bapak Saudara. Next slide. Setelah ajaran palsu, kita belajar konsep kemerdekaan dari surat Galatia. Ini tadi malam juga saya sudah beritakan sama anak-anak pemuda konsep kemerdekaan dari surat Galatia ini. Tapi saya cuma bagi dalam 2 konsep saja. Kalau tadi malam saya jelaskan 3 konsep. Tapi pagi hari ini karena kita sama-sama mau belajar lebih lagi, 2 saja cukup. Yang pertama, ada 2 konsep kemerdekaan surat Galatia. Konsep kemerdekaan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi ketika kita sudah merdeka, mungkin tadi sudah saya serempet dikit, kita nggak boleh lagi mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ayatnya ayat 13, saudara-saudaraku memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kesempatan ini sangat berarti. Orang Kristen sudah merdeka, tapi masih bisa jatuh. Ya, gak ada yang sempurna. Hamba Tuhan besar pun masih bisa jatuh. Karena masih hidup dalam daging, nanti kesempurnaan setelah mati. Tapi Roh Kudus akan ketika jatuh nanti bangkit lagi. Maksudnya kesempatan. Artinya dengan sadar kita melakukan dosa. Sengaja. Melihat kesempatan, wah berbuat dosa. Seperti itu. Tapi ketika jatuh dalam dosa, itu gak melihat kesempatan ya. Misalnya keselio kan jatuh, gak sengaja. Seperti itu. Tapi bukan berarti itu kesempatan kita untuk berdoa dosa, enggak. Kita berusaha, Roh Kudus mampukan. Makanya perlunya doa. Doa itu bukan cuma meminta berkat, tetapi meminta Roh Kudus untuk memampukan hidup dalam kebenaran. Karena apa? Tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan, tanpa karya salib Yesus, kita satu pun gak ada yang bisa selamat Bapak Saudara. Kita satu pun gak ada yang bisa melakukan 100% hukum Taurat dengan tepat.
Hukum Taurat itu ketika satu saja gagal semua. Jadi konsep kemerdekaan, jangan menggunakan kesempatan merdeka kita. Wah, hari-hari ini sangat banyak pengajaran sekali selamat tetap selamat. Oke, maksudnya keselamatan kalau orang-orang reform ya, bagus menjelaskannya. Keselamatan, sekali selamat tetap selamat itu bagus penjelasannya. Tapi ada orang-orang lain, sekali selamat tetap selamat tanpa bertanggung jawab. Jadi keselamatannya itu murahan. Nggak jadi hyper grace itu salah. Namanya bukan hyper grace. Namanya hyper itu kan keselamatan yang apa? Grace itu kasih karunia yang hyper, yang tinggi. Nah, itu benar Yesus melakukannya. Yang salah itu anugerah yang murahan. Kita menginjak-injak anugerah Kristus kayu salib. Mentang-mentang sudah diselamatkan, melakukan dosa. Ya, wah udah diselamatkan kok. Wah, ini yang salah. Bekerja melalui Roh Kudus dengan kasih. Gak mungkin Roh Kudus membimbing kita dalam dosa. Ya, next slide. Konsep yang kedua. Konsep kemerdekaan. Kemerdekaan Kristen artinya adalah merdeka dari hukum dan ketertarikan dari dosa untuk hidup bagi Tuhan. Kenapa kita melayani? Kenapa kita hidup bagi Tuhan? Dalam pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Dalam pelayanan kita di gereja, di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di sekolah mungkin yang masih kuliah. Untuk hidup bagi Tuhan. Keterikatan dari dosa itu sudah dilepaskan. Ya, hukum Taurat enggak membawahi kita lagi. Kita enggak ada di bawah hukum Taurat lagi. Sudah dibebaskan. Tapi untuk hidup bagi Tuhan. Kalau di Petrus ya, kemerdekaan ini banyak ayatnya. Ada di Petrus, ada di Yohanes. Menjelaskan kita setelah merdeka, kita jadi hamba Allah. Hamba kebenaran. Budak kebenaran dibilang. Jadi cintanya akan firman Tuhan itu lebih lagi. Konsepnya seperti itu. Next slide. Setelah bicara soal konsep, apa yang kita harus lakukan dari konsep-konsep tadi. Dari ayat-ayat nats firman Tuhan di Galatia ini. Yang pertama, merdeka untuk saling melayani. Kita dimerdekakan. Gereja itu namanya tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tubuh Kristus itu jadi satu, kepalanya Yesus. Jadi ketika ada dengkul sakit, dikasih obat, tangan yang kasih obat. Ketika hidung meler, tangan yang membenarkan, ya, yang membersihkan. Ya, jadi saling menolong dalam kasih, saling mengingatkan, menegur dalam kasih. Untuk apa? Jauh lebih baik. Merdeka untuk saling melayani. Kita baca ayatnya di ayat 13b dan ayat 15. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kehidupan orang Kristen itu saling mengasihi. Ya, saling menghargai. Bukan saling menyalahkan. Kalau menegur gak apa-apa, tapi menyalahkan jangan. Maksudnya apa? Ketika menegur, orang itu menjadi baik. Tetapi ketika menyalahkan, gak berubah. Menegur, menasihati dengan baik. Itu tugas gereja, semua. Kita dikumpulkan dalam satu komunitas untuk sama-sama menjadi sempurna. Roh Kudus yang memimpin. Next slide. Apa yang kita harus lakukan? Merdeka untuk saling melayani. Yang kedua, merdeka bukan membuang hukum Taurat. Sebelum-sebelumnya sudah ditekan-tekankan terus ya. Bukan berarti hukum Allah itu enggak dipakai lagi. Bukan berarti hukum Allah itu dibuang. Banyak orang bilang, wah itu kan PL, perjanjian lama. Kita udah enggak pakai lagi, salah. Justru itu sebagai gambaran kita belajar supaya enggak sama kita jatuh seperti PL. Hukum Taurat ya.
Tidak lagi kita nggak boleh membuang hukum Allah. Di ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih. Sudahkah kita melakukannya? Itu sebagai introspeksi diri kita untuk maju, iman kita bertumbuh. Kita belajar firman Tuhan lebih lagi. Kesimpulannya yang terakhir. Next slide, yang terakhir. Kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini, kita sama-sama belajar yang saya undang pemain musik maju ke depan. Orang Kristen telah dipanggil dalam kemerdekaan itu, oleh karena itu kesimpulan yang pertama, kita merdeka artinya kita tidak lagi dikuasai dan dibelenggu oleh dosa. Dosa sudah dibebaskan dari kita. Roh Kudus yang memampukan hari ke hari untuk bertambah baik. Yang kedua, kita merdeka artinya kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita merdeka bukan dipanggil untuk hedonisme, ya. Kalau di ayat-ayat selanjutnya dijelaskan, tidak untuk egoisme. Kita dimerdekakan bukan untuk berfoya-foya atau hidup dalam dosa, ya, berzina, cabulan dan lain sebagainya. Tidak egois, fokusnya bukan kita sekali lagi. Fokusnya Tuhan. Kita dimerdekakan, fokusnya bukan kenyamanan diri kita lagi, tapi fokusnya kemuliaan Tuhan. Kita diizinkan untuk nyaman, itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Kita diizinkan untuk dalam masalah, itu diizinkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan juga. Hari-hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kesimpulan yang terakhir, kita merdeka artinya kita mengasihi hukum Allah, menjadikan hukum Allah sebagai tuntunan yang menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan, ya dan amin. Sudahkah kita baca? Sudahkah kita renungkan? Hari ke hari saya ajak kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, terus merenungkan, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Fokusnya bukan diri sendiri, fokusnya Allah. Diulang-ulang. Kata-kata kerennya, soli deo gratia. Puji nama Tuhan, firman Tuhan gak saya panjangkan. Kita sama-sama nyanyikan satu lagu baru, Kuasa Salibmu. Kita merenungkan kembali dari lagu rohani ini. Biarlah lagu rohani itu bukan sekadar nadanya enak, wah terenyuh, enggak. Tapi kita memperhatikan liriknya. Karena dalam lirik itu ada firman Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Haleluya. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari segalanya, lebih dari yang kukira. Oleh
Bapak Ibu Saudara, jemaat sidang Allah bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan, darah-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Sekali lagi, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami hantarkan kepadamu, Allah kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang tunggal, yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, tak pernah berubah, dan karyanya kami puji sekarang sampai selama-lamanya. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu dalam hidup kami yang memerdekakan kami, yang mengubahkan kami menjadi baru. Mengucap syukur punya Allah yang mengasihi kami, meskipun kami dalam keadaan berdosa. Engkau rela mati untuk kami, menebus setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap perbuatan kami, melakukan firman-Mu, kami memberikan persembahan, persepuluhan dan semuanya, itu bukan untuk diri kami, bukan untuk berkat yang Kau berikan, tapi sebagai ucapan syukur kami. Karena kami sudah Engkau selamatkan dari kebinasaan kekal. Dan Kau membawa kami sebagai warga kebangsaan surga dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Yang kami hanya bisa lakukan melayani Tuhan seumur hidup kami. Itu sebuah keuntungan buat kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan
tidak panjang Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, menuntun kami, membentengi kami dari setiap ajaran-ajaran yang tidak benar. Tuhan, mampukan kami juga untuk terus belajar kebenaran firman-Mu, mencintai firman-Mu lebih lagi, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang di setiap pekerjaan kami, di sekolah kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus belajar, terus merefleksi diri, terus belajar dari setiap kesalahan kami. Roh Kudus yang memampukan. Sekali lagi Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada pada kesempatan pagi hari ini. Dalam pekerjaan mereka, studi mereka, semuanya Tuhan. Kau yang memberkati, bukan buat keegoisan mereka, kenyamanan pesta pora Tuhan, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri Bapak Saudara, biar Bapak Pendeta tutup dalam doa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup di dalam doa. Kita nyanyikan nyanyian kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Kasih Allah itu luar biasa. Kita bersyukur kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan mau dikenakan perhambaan dosa lagi saudara. Tapi pergunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Kasih-Mu kemurahan-Mu begitu besar. Kami diselamatkan oleh kasih karunia. Kami diselamatkan oleh anugerah Allah yang begitu besar. Bukan hasil usaha kami Tuhan. Dan juga bukan karena kekuatan kami. Tetapi karena Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat hidup dalam kebenaran. Bukan usaha kami Tuhan. Tetapi semata-mata karena anugerah, kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan biarlah kami lebih hidup di dalam kehendak Tuhan. Ucapan syukur kami, tanda terima kasih kami Tuhan. Biarlah kami wujudkan dalam pelayanan. Di dalam mengiring Tuhan dengan setia. Dalam hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Supaya hidup kami yang sudah Tuhan tebus dengan harga yang mahal menjadi berkat Tuhan bagi banyak jiwa, juga bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Berkati juga sidang jemaat-Mu yang sudah hadir dan yang di rumah-rumah. Tuhan berkati semua. Berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan biarlah kami tetap ada di dalam lindungan pemeliharaan Tuhan. Baik secara jasmani, kesehatan, kekuatan kami, kebutuhan kami. Maupun Tuhan secara rohani, kebutuhan-kebutuhan rohani. Supaya kami tetap dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-umat tebusan-Mu. Tuhan, sebentar yang hadir akan pulang ke rumah masing-masing. Demikian juga yang di rumah Tuhan. Jaga, lindungi, tutup bungkus semua Tuhan. Jauh dari bahaya celaka.
Jauh dari virus, jauh dari penyakit, jauh dari dosa, dari perkara yang jahat di hadapan-Mu. Biar kami aman dalam lindungan Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang sudah memerdekakan kita dari dosa dan maut. Dan terimalah juga kasih karunia, kemurahan, pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus, sukacita, damai, sejahtera yang Dia sediakan buat kita, mengawali hidup kita tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Merdeka! 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 Merdeka!